Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor satu ya. Langsung aja pakai rumusnya tinggal dimasukin ya. FV sama dengan PV, VVF, N, I. FV-nya 6.742.380 sama dengan PV-nya 1 juta dikalikan VVF N 15%. VVF N 15%, ini 15% ya. Sama dengan 6.742.380 dibagi 1 juta 6.742. Nah, kalian lihat tabelnya, cari yang bunganya 15% di tabel nilai masa depan untuk bunga 15% ya. Nah, ketemunya adalah periodenya 5. Jangan lupa ya, periodenya 5. Oke, soal nomor 2. Nyari dulu ya, ini diterbitkan dengan diskonto atau dengan nilai nominal. Nilai nominal hasilnya 500.000, kemudian nilai sekarang dan nilai pokoknya 500.000 dikalikan PV 5,15%. Ketemunya 500.000 dikalikan 0,49718. 248.590. Kemudian nilai sekarang dari bunganya 60.000. 60.000 ini dari mana? Dari 500.000 dikalikan 12%. Kemudian 60.000 WVFOA 5,15%. 60.000 dikalikan 3,35216. Ketemunya 201.129,6. 248.590 ditambah 201.129,6 totalnya 449.719. 500.000 dikurangi 449.700 449.719,6 selisihnya 50.280. Setelah itu langkah berikutnya adalah membuat amortisasi diskontonya ya. Jumlah tercatat hasilnya 449.716 dari mana? Dari yang ini ya, dari perhitungan yang sebelumnya. Kemudian penerimaan kasnya 60.000 dari 12% dikalikan sama 500.000. Oke, berikutnya adalah 67.457,94. Ini dari mana? Dari 15% dikalikan 44.971,9,6. Oke, kemudian diskonto yang diamortisasi ketemu 7.457,94 dari 67.457,94 dikurangi 60.000 ketemu 7.457,94. Kemudian jumlah tercatat hasilnya yaitu dari jumlah tercatat hasil sebelumnya ditambah diskonto yang diamortisasi 449.719,6 ditambah 7457,94 457.177,54 dan seterusnya bisa ya. Kemudian kalau pertanyaan berikutnya adalah bunga ya yang ditanyakan ya. Bunga untuk tahun ketiga. Berikutnya soal nomor 3 adalah jurnal untuk penerimaan bunga ya. Penerimaan bunga di tahun ketiga. Kasnya 60.000, kemudian wesel tagihnya 74 tahun ketiga maaf. Kasnya 60.000, kemudian wesel tagihnya 9863, kemudian pada pendapatan bunga 69863. Nggak usah saya tulis ya, bisa ya. Oke, jurnal untuk soal nomor 3. Kas di debit, kas 60.000, diskon wesel tagihnya 9863, kemudian pada pendapatan bunga di kredit 68576,631 gitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 3.
Pencatatan yang salah tahun 2017 pendapatannya 2 juta. Kemudian kita hitung beban pokok penjualannya dulu ya. Ada persediaan senilai 300.000, ada pembelian atau produksi 400.000, barang yang disiap dijualnya adalah 700.000 dari 300.000 ditambah 400.000. Kemudian dikurangi persediaan akhir 70.000. Nah, persediaan akhirnya ini yang salah ya. Persediaan akhirnya 70.000, pencatatan yang salah karena pencatatan yang benar adalah seharusnya 50.000. Kemudian beban pokok penjualannya 63.000 dari 70.000 dikurangi sama 700.000 dikurangi sama 70.000 sehingga beban pokok penjualannya 630. Laba brutonya 2 juta dikurangi 630 yaitu 1.370.000. Oke, laba brutonya dari 2 juta dikurangi sama beban pokok penjualannya 630.000 sehingga laba brutonya 1.370.000 dikurangi beban administrasi dan penjualan 50.000 sehingga laba netonya 1.320 dari 1.370 dikurangi 50.000. Ketemulah laba netonya 1.320. Kemudian 2018 pendapatannya 2 juta, persediaannya 70.000, ada pembelian atau produksi sebesar 700.000, barang yang siap dijualnya 770.000. Kemudian dikurangi persediaan akhir 300.000. Ini 70.000-nya dari mana? Persediaan awal ini. Persediaan awal 70.000 itu dari persediaan akhir tahun sebelumnya ya. Persediaan akhir tahun sebelumnya dijadikan persediaan awal tahun berikutnya. Nah, ketemulah barang yang siap dijual 70.000 ditambah 700.000, 770.000. Dikurangi persediaan akhirnya 300.000 sehingga beban pokok penjualannya ketemu 470.000. Laba brutonya ketemu 1.530. Dari mana 1.530? Dari 2 juta dikurangi sama 470.000. Ketemulah laba bruto 1.530.000. Kemudian dikurangi beban admin dan penjualan 1.530.000 dikurangi beban admin dan penjualan 50.000 sehingga ketemulah laba neto 1.480. Gitu ya, bisa ya. Kemudian pencatatan yang benar untuk tahun 2017 pendapatannya 2 juta, persediaannya 300.000, ada pembelian atau produksi 400.000 sehingga barang yang siap dijual adalah 700.000 dari 300.000, persediaan ditambah pembelian atau produksi 400.000, 300.000 ditambah 400.000, 700.000. Kemudian dikurangi persediaan akhir 50.000. Nah, karena persediaan yang benar adalah 50.000 ya. Sehingga persediaan akhirnya 50.000. 700.000 dikurangi 50.000, 650.000 beban pokok penjualannya. Jadi, beban pokok penjualan itu dari mana? Dari barang yang siap dijual dikurangi sama persediaan akhir. Ketemulah beban pokok penjualan. Laba brutonya 1.350.000 dari mana? Dari 2 juta pendapatan dikurangi beban pokok penjualan 650.000. Ketemulah laba bruto 1.350.000. Kemudian dikurangi beban administrasi dan penjualan 50.000 sehingga ketemu laba neto 1.350 dikurangi 50.000 ketemulah laba neto 1.300. Kemudian untuk tahun 2018 pendapatannya 2 juta, kemudian ada persediaan 50. Persediaan 50 ini dari persediaan akhir tahun 2017 ya. Kemudian ada pembelian 700.000 sehingga barang yang siap dijual adalah 750 yaitu dari persediaan 50 ditambah pembelian atau produksi 700.000 dikurangi persediaan akhir 300.000. 750.000 dikurangi 300.000 450.000. Kemudian laba brutonya dari
2 juta dikurangi 450.000 yaitu 1.550.000 dikurangi beban admin dan penjualan 50.000 sehingga ketemu laba netonya 1,5 juta. Oke, analisa dari penyatatan persediaan akhir yang salah ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada tahun 2017 untuk laba netonya yaitu lebih saji ya. Lebih saji itu berarti kebanyakan laba netonya karena seharusnya laba neto yang benar adalah 1.300.000. Nah, efek dari persediaan akhir tahun 2017 yang salah berdampak pada tahun 2018-nya ikut salah, yaitu persediaan awal tahun 2018-nya salah. Kemudian laba neto di tahun 2018 kurang saji. Tahun 2018 kurang saji karena disebabkan persediaan awal itu salah ya, karena persediaan akhir 2017 salah sehingga persediaan awal 2018 ikut salah. Sehingga labanya lebih saji untuk tahun 2018. Itu ya analisanya ya, bisa ya. Oke, selamat belajar. Semoga UTS-nya dapat 100 ya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.